Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan atau membuat tutorial tentang BPM. Pertama-tama ya jalankan dulu servernya sampai tanda hijau, lalu buka Oracle Developer-nya. Di sini saya sudah siapkan Oracle Developer-nya. Nah, untuk pertama-tama di sini ada panel di sebelah kiri, di mana ada application, yang sebelahnya ada BPM Project Navigator. Kita klik. Nah, selanjutnya untuk membuat project baru kita buat file, lalu pilih new. Selanjutnya akan terbuka new gallery. Di sini kita bikin project di current project teknologi. Lalu kita pilih BPM application. Lalu kita oke saja. Di sini kita namakan application name-nya dan juga project name-nya Airplane Agent BPM aja. Tanpa underscore ya. Kita next saja. Di sini project name juga kita samakan saja namanya Airplane Agent BPM. Kita next. Lalu selanjutnya langsung saja kita finish. Cukup berat untuk menjalankan prosesnya. Sekarang di sini akan muncul create BPM process. Kita berikan nama aja
plan, agent, proses. Untuk tipenya kita pilih manual proses, kita next saja. Di sini kita langsung finish saja. Baik, di sini akan muncul prosesnya seperti start, user task, dan end. Di sebelah kiri ada panel project, kita pilih organization untuk diklik kanan pada bagian organization. Kita pilih open. Akan muncul tampilan roles. Nah, pada tab roles kita ubah nama peran role menjadi user request dengan mengklik tanda pensil. Kita ubah namanya menjadi user request. Kita ganti saja namanya menjadi user request. User request. Oke. Nah, langkah ini tuh untuk bertujuan untuk menyesuaikan peran agar sesuai dengan kebutuhan proses BPMN yang sedang dikonfigurasi. Selanjutnya kita klik tanda tambah untuk menambah satu lagi. Kita namakan manager approval. Jadi untuk peran user request sendiri dibuat untuk mengidentifikasi pengguna yang akan mengajukan permintaan dalam proses bisnis. Nah, selanjutnya kita klik tanda search atau tanda kaca pembesar di bawah di bagian member. Langkah ini tuh digunakan untuk mencari dan menghubungkan pengguna yang sesuai dengan peran user request dalam proses BPMN. Di sini masih loading ya, karena lumayan cukup berat untuk menjalankan prosesnya.
Selanjutnya kita tekan tekan tombol gear yang sebelah kanan, maka akan keluar daftar user di dalam kolom search user. Nah, di sini keluar nama-nama usernya. Kita pilih salah satunya, misalkan Justin, lalu kita pilih select. Lalu kita Justin ya, langsung kita pencet oke saja. Nah, jadi kita menetapkan user Justin untuk user request. Selanjutnya kita manager approver, kita search lagi dengan klik tanda kaca pembesar di bagian member. Prosesnya sama kayak user text tadi, kita klik saja tombol gear sebelah kanan. Nah, di sini kita jangan pilih Justin karena Justin sudah ditetapkan untuk pengguna user request barusan. Sekarang kita pilih yang lainnya, kita klik, jangan Hemming deh, kita ke bawah aja, kita pilih J Cooper. Kita select lagi, kita pencet klik OK. Sama prosesnya kayak tadi. Nah, langkah ini menetapkan pengguna J Cooper sebagai manager approver. Jangan lupa kita klik save untuk menyimpan prosesnya. Untuk langkah selanjutnya kita kembali ke airplane agent proses. Nah, di sini ada start, user text, end. Nah, kita di bagian atas ada interaktif. Kita klik tombol panah ke bawahnya sehingga akan muncul seperti user, FYI, manajemen, group vote, complex, initiator. Kita pilih aja user. Oh, 2 kali. Kok nggak mau ya? Oh ya. Nah, kita tempatkan di bawah user text, user ya, simpan di bawahnya. Nah, di sini akan muncul jendela properties dari user text ya, user text yang tadi kita simpan. Kita ganti saja namanya, maaf sedikit nge-lag ya di sini ya. Kita hapus saja, kita ganti dengan manager tax. Kita klik OK saja langsung. Kita drag manager tax-nya ke bawah.
oke saja. Nah, di sini akan terbagi menjadi user request dan manager approver. Tugas user text dimulai dari titik start dan berakhir di titik end. Di bawahnya manager text ditugaskan kepada manager approver yang akan menangani tugas berikutnya dalam proses ini. Oke, kita perbesar dulu. Oke, langkah selanjutnya di sebelah kiri panel kita beralih ke BPM Project Navigator. Oke, kita klik tanda tambahnya. Nah, di sini ada bisnis katalog. Kita klik kanan saja pada bisnis katalog. Kemudian kita pilih new. Lalu kita pilih modul. Nah, di sini kita hapus saja ini ya. Nah, di sini kita masukkan saja nama data airplane agent. Nah, di situ kan akan muncul di bawah bisnis katalog data airplane agent. Nah, kita klik kanan saja, kita pilih new. Lalu kita bisnis object. Nah, langkah ini tuh akan membuat objek bisnis baru dalam modul data airplane. Kita ganti saja namanya langsung dengan user request form. Request form. Langsung kita klik OK saja. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik tanda plus hijau. Nanti akan muncul create attribute. Nah, di sini kita akan memasang atribut-atribut seperti nama, alamat, tujuan, maskapai, harga. Kita ini nama saja. Oke, kita string, oke. Loh, kok muncul ya? Oke, muncul string nama, kita tambahkan lagi alamat, tipenya string, tambahkan lagi tujuan, tipenya string juga, oke. Kita tambahkan lagi maskapai, tipe string. Tambahkan lagi harga. Tipenya kita ganti di sini harga dengan in. Oke.
kita tambahkan bisnis object lagi dengan cara klik kanan pada data airplane agent, new business object. Kita namakan file adapter form. File adapter form. Kita klik OK. Nah, akan muncul file adapter form di atas user request form atau business object yang baru. Langkahnya sama seperti barusan, kita tambahkan atribut. Seperti nama, alamat, tujuan ya. Tujuan. Maskapai. Harga ya. Oke, kita tambahkan harga. Type in. Oke. Nah, di sini kita tambahkan lagi status approval string. Oke. Kita kembali ke airplane agent proses. Di sebelah kiri bawah ada proses data object. Kita klik saja. Klik kanan, new. Oke, akan muncul create data object. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi user request object. Kita ganti dengan komponen. Kita klik tanda komponen ya, bener. Oke. Oh, sorry. Oh, maaf. Kita klik tanda search dulu, kaca pembesar. Nah, kita samakan dengan user request form. Nah, kita klik OK. Oke. Nah, kita buat lagi satu lagi, new. Nah, di sini kita ganti nama file adapter object. Pilih komponen. Jangan lupa search lagi. Nah, kita samakan dengan file adapter form, langsung OK saja. Kita OK lagi. Kita klik tanda plus pada proses data object, maka akan muncul user request object dan file adapter object. Oke, langkah berikutnya kita tambahkan lagi yang baru. Di proses data object kita namakan status approval object. Nah, di sini kita type-nya string saja, langsung kita OK aja. Maka akan muncul proses data object terbaru namanya status approval object. Kemudian kita minimize dulu.
Langkah selanjutnya adalah membuka file browser. Nah, di sini kita akan menambahkan folder files pada project yang tadi kita buat dengan cara klik tanda panah tanda JDeveloper, kemudian my work, kemudian Airplane Agent BPM, project yang tadi kita buat. Kemudian kita pasang foldernya di bukan ini, di developer my work. Airplane Agent BPM ya. Airplane Agent BPM. Oh ya. Nah, di sini kita create aja new folder, create folder. Kita namakan dengan files. Files. Kita close saja. Kita kembali ke JDeveloper-nya. Kemudian kita buka composite XML. Kita drag file adapter. Nah, file adapternya kita drag ke bagian external reference. Nah, di sini kita drag, simpan. Akan muncul konfigurasinya. Nah, kita hapus aja ini. Kita next saja. Nah, di sini kita pilih write file. Lalu kita klik next saja. Nah, di sini browse kita path-nya itu yang tadi kita simpan files di folder Airplane Agent BPM. Simpannya di kita ke files folder yang tadi kita buat. File yang pertama. Oke, kita select saja. Nah, di sini kita namakan data user aja ya, data user. Nah, tinggal klik persentase maka akan keluar SEQ. Kita klik aja SEQ. Jangan lupa tambahkan titik, lalu XML. Oke, kita klik next saja. Untuk selanjutnya URL, kita klik tanda search. Nah, kita skema. Jika belum ada, udah ada. Kita samakan dengan file adapter form.
maaf, diklik file adapter form, lalu kita next saja, finish. Kita kembali ke Airpan Agent Process. Nah, langkah berikutnya adalah kita ke interaktif. Kita klik tombol bawahnya, kita ambil FYI, simpan di sebelah N. Nah, kita ganti namanya notification. Kita langsung klik OK saja. Kita ambil activity di bagian atas kiri, kita ambil service, lalu kita tempatkan sebelah notification. Kita namakan di sini file writer ya, file writer. Nah, di sini file writer menangani operasi penulisan data ke file, menyimpan data yang diproses sebelumnya. Oke. Kita arahkan user task ke manager task. Lalu klik kanan pada manager task, kemudian add default sequence flow. Kita arahkan ke notification. Oke. Kita rapihkan dulu yuk. Kita ini aja deh, notificationnya kita kasih sequence flow lagi, add default sequence flow. Kita arahkan dulu ke file writer. Oke. Kita rapikan dulu deh. Kok ngomong gerak ya? Oh. Oke, kita pindahkan N ke sebelah file writer.
Kita rapikan sedikit. Kita klik kanan pada file writer, terus kita alt default sequence flow, kita arahkan ke N. Nah, langkah-langkah ini memastikan bahwa setelah notifikasi dikirim, data akan ditulis ke file dan proses akan berakhir. Langkah selanjutnya kita klik kanan aja pada user tags, lalu kita pilih properties, kita pilih implementation, pada human task kita klik tombol plus hijau, tombol tambah, maka akan muncul create human task. Di sini kita beri nama user request task. Judulnya user form aja dah. Outcomes-nya tetap submit. Kita di parameter kita klik tombol tambah, di sini kita drag user request object ke dalam tabel parameter. Kita jangan lupa checklist di bagian edit table. Kemudian status approval kita drag ke kolom baris dari outcome target. Nah, kita close saja. Kita close saja deh. Kita klik OK. Tunggu beberapa saat untuk meng-creating human task definition. Oke, selanjutnya kita masih di implementation, di mana di bawah terdapat data association, correlation, dan handlers. Kita pilih aja data association. Nah, akan muncul data association di mana di dalamnya terdapat input dan output. Kita di sini hanya untuk memastikan di bagian output. Nah, apakah user request form terhubung dengan user request object dan elemen outcome terhubung dengan elemen status approval object? Di sini sudah benar ya, sudah dipastikan. Kita langsung saja oke saja. Kita oke lagi aja. Di
Di sini saya akan mengkonfigurasi di bagian manager task. Caranya sama seperti tadi, klik kanan lalu pilih properties. Kita ke bagian implementation. Pada baris summon task kita klik tombol tambah yang berwarna hijau. Di sini human task-nya namanya kita ganti menjadi manager approval task. Title-nya kita ganti dengan manager form. Outcomes-nya approve atau reject. Nah, di sini kita di bagian parameter kita klik tombol tambah. Kita drag user request object ke dalam tabel parameter. Oke, untuk status approval object kita di bagian outcome target. Kita klik OK saja. Selanjutnya kita klik data association. Seperti yang kita lakukan pada user text tadi, kita memastikan di bagian input bahwa user request object terhubung dengan user request form. Kita oke saja. Kita kembali lagi ke data association. Kita belum memastikan apa yang terhubung di dalam output. Nah, kita ke bagian output. Kita pastikan outcome terhubung dengan status approval object. Klik OK saja. Oke. Selanjutnya kita klik OK saja. Oke, konfigurasi manager task sudah berhasil dilakukan. Jadi langkah barusan itu untuk memastikan bahwa hasil dari tugas manajer disalurkan dengan benar ke status approval object dan file adapter object dalam proses BPMN. Selanjutnya kita ke notification. Kita klik kanan dan properties. Kita lakukan langkah yang seperti kita lakukan di manager task dan user task. Kita ke bagian implementation. Oke, kita ganti namanya hapus dulu. Kita ganti namanya jadi notification. Title-nya juga notification aja. Outcome-nya kita search dengan klik tanda kaca pembesar. Kita unchecklist di approve dan reject. Kita checklist di bagian OK. Lalu klik OK. Jadi outcomes-nya hanya OK aja. Lalu di bagian parameter kita klik tombol tambah. Di sini kita drag user request object ke dalam tabel parameter dan status approval object ke dalam outcomes target. Kita klik OK.
Kita klik data association. Kita pastikan di bagian input bahwa user request object terhubung dengan user request form. Selanjutnya di bagian output juga kita cek di bagian outcome terhubung dengan status approval object. Kita oke saja karena sudah benar. Kita klik oke lagi. Nah, maka konfigurasi dari notification sudah berhasil dilakukan. Kita sekarang ke bagian file writer, klik kanan dan properties. Kita ke bagian implementation. Nah, di sini implementation type kita ganti. Oh, jangan ding. Service task. Oh, type-nya kita ganti jadi service call. Lalu di bagian service kita klik search. Kita hubungkan dengan file writer. Akan otomatis terisi di bagian service dan operation. Lalu kita ke data association. Kita lakukan langkah seperti tadi. Type service call. Kita tombol search, kita hubungkan dengan file writer. Lalu kita ke data association. Di sini kita tugas kita itu menghubungkan antara user request object seperti alamat, harga maskapai yang tadi itu yang kita bikin, nama dan tujuan, dengan elemen yang sesuai pada file adapter form. Di sini kok nggak ada ya file adapter formnya. Kita close dulu, kita cancel. Nah, kita ke bagian bisnis katalog data airplane agent. Di situ ada file adapter form. Kita cek dulu. Oh, tadi kita udah dibuat ya atributnya. Sepertinya di sini belum di save. Kita bikin ulang aja. Kita hapus. Oke, kita hapus, kita ganti dengan nama. Oke, kita bikin ulang. Nama, alamat, tujuan, apalagi ya, harga,
harga kita type-nya gantiin. Oke, kita tambahkan lagi maskapai. Oke, jangan lupa kita save. Lalu kita kembali ke proses file writer, klik kanan dan properties. Oke, kita ke bagian implementation. Type-nya kita ganti menjadi service call. Kita search, kita hubungkan dengan file writer, lalu oke. Kita ke data association. Nah, muncul nggak ya? Nah, muncul. Oke, kita hubungkan user request object seperti alamat, harga dengan file adapter form. Disesuaikan dengan alamat kita hubungkan. Lalu harga kita hubungkan dengan harga. Maskapai kita hubungkan dengan maskapai, nama dengan nama, tujuan dan tujuan. Jadi jangan lupa untuk setiap prosesnya setelah kita selesai mengerjakan salah satu proses, kita langsung save all aja. Jadi biar nggak ngulangin lagi ke proses sebelumnya. Kalau misalkan di proses yang sedang dilakukan ada error ataupun ada data yang tidak muncul. Di sini sepertinya ada kurang satu. Karena kita harus menghubungkan file adapter form. Oke lah, kita klik oke saja dulu. Jadi file adapter form benar ya, status approval. File adapter object. Kita klik oke saja dulu. Kita klik oke lagi. Konfigurasinya belum selesai karena ada satu kurang data. Kita kembali ke file adapter form. Nama, alamat, tujuan, harga, maskapai kita tambahkan approval. Apa ya tadi? Status approval. Oke. Kita save all.
Oke, sudah muncul. Kita kembali ke proses konfigurasi file writer. Kita ke implementation, ke data association. Apakah sudah muncul? Sudah ya, status approval. Nah, di sini kita hubungkan status approval object dengan status approval. Nah, tahapan ini tuh untuk memastikan data dari user request object dan file adapter object disalurkan dengan benar ke file adapter form, sehingga proses BPMN dapat mengelola dan menyimpan data dengan tepat. Oke, udah sesuai ya. Kita klik OK saja. Kita klik OK lagi, maka konfigurasi dari file writer sudah berhasil. Oke, untuk langkah selanjutnya di sebelah kiri ada aplikasi, ada project Airplane Agent BPM. Nah, di sini kita klik kanan, lalu pilih New. Nah, kemudian kita masuk ke kategori project. Kita ambil ADF View Control. Nah, di General Project, terus ADF View Controller Project. Nah, kita klik OK saja. Kita ganti nama projectnya menjadi Airplane Agent UI aja deh. Ya, Airplane Agent UI. Kemudian kita langsung saja ke next dan finish. Ini di skip aja. Kita finish aja. Nah, ADF View Controller Project sendiri itu tujuannya tuh untuk buat project baru yang akan menangani tampilan dan pengendalian dalam aplikasi ADF. ADF itu Application Development Framework. Cukup berat untuk menjalankan aplikasi ini ya. Nah, untuk langkah selanjutnya di situ ada project yang tadi kita bikin, Airplane Agent UI. Di sini kita klik kanan, lalu kita pilih New. Kita kategori Web Tier, lalu pilih ADF Task Flow. Di JSF Servlets JSF kita cobain JSF. Nah, di sini ADF Task Flow based on human task.
Kita klik OK. Itu untuk buat alur tugas baru berdasarkan tugas manusia yang akan digunakan untuk mengembangkan antarmuka pengguna dalam aplikasi ADF. Nah, setelah itu kita konfigurasi apa ya ini, SOA restore browser. Kita navigasikan ke directory airplane agent BPM, kemudian airplane agent BPM lagi, lalu pilih user request task. Lalu akan muncul dialog create task flow dengan nama file user request taskflow.xml. Kita klik aja OK. Nggak ada yang harus dirubah di sini ya. Cuman ya prosesnya cukup lama karena laptopnya speknya masih standar. Karena minimal RAM 8 GB. Nah, akan muncul jendela seperti berikut. Kita klik 2 kali di task detail 1_JSPX. Di sini cukup berat juga. Maka akan muncul tampilan create JSF page. Kita OK saja. Tunggu beberapa saat proses finishing create JSF page. Proses ini akan menghasilkan halaman JSF baru yang dapat diedit dan digunakan untuk mengembangkan antarmuka pengguna dalam aplikasi ADF. Kita akan bikin proses seperti ini sebanyak 3 kali. Yang pertama untuk user request task dan manager task. Terus satu lagi apa ya tadi, user request, manager approval task. Terus yang ketiganya itu notification task. Kita bikin dulu yang pertama ini untuk user request task. Cukup memakan waktu di sini karena berat juga untuk menjalankan prosesnya. Nah, kita tunggu prosesnya, waiting for designer to initialize. Oke, muncul workspace
tapi masih loading sepertinya. Oke, kita klik kanan di workspace yang kosong. Kita pilih select view. Oke, di sebelah kiri ada data control. Lalu ada airplane agent UI underscore user request tags. Kita navigasikan, klik tombol tambah atau klik 2 kali, kita pilih get tax details, kita pilih return, lalu kita pilih tax. Nah, di sini untuk tax sendiri kita drag aja langsung ke bagian tengah workspace kosong. Nah, oke, nanti akan langsung otomatis muncul menu seperti ini. Create, kita pilih human tax, complete tax with payload. Nah, maka akan muncul edit action binding. Nah, di sini kita pilih aja oke aja langsung. Kita navigasikan ke yang agent UI. Lalu akan muncul edit action binding kedua. Navigasinya ke tax, kita oke aja. Kita akan melakukan proses ini sebanyak 3 kali. Nanti kita akan membuat project ADF-nya lagi 2 kali lagi. Loh, ada error. Unexpected error. Kita ulang lagi ya prosesnya. Kita klik airplane agent UI, klik kanan, kita pilih new. Oke, kita pilih apa tadi ya? Web tire JSF, lalu add ADF tax flow based on human text. Agent BPM, kita pilih manager approval tax. Kita coba dulu karena yang tadi user request tax-nya gagal.
ada error maksudnya, mohon maaf. Kita coba dulu yang manajer. Oke, berikut tampilan yang manajer. Task detail 2, kita klik 2 kali seperti yang tadi dilakukan. Prosesnya ini kita langsung ke proses kedua dulu yang manager task approval. Kita oke aja, create JSF page, kita oke. Kita tunggu proses finishing create JSF page. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Type, pass, or drag and drop content onto display page. Nah, kita klik kanan. Nah, di sini kita pilih select from seharusnya. Yang tadi user task saya pilihnya select view kalau nggak salah, jadi ada error. Sama prosesnya kayak yang user request task tadi. Kita pilih data control, terus return task, kita drag aja tasknya, nanti kita akan muncul menu di mana kita pilih human task dan complete task. Oke, di sini seharusnya di sini manager approval task. Nggak bisa diklik ya. Atau mungkin kesalahan dalam menavigasikan mungkin. Baik, kita ulangin aja prosesnya dari awal. Pilih Airplane Agent UI, New. Kita pilih Web Tier, JSF, dan Add Task Flow based on Human Task. Kita pilih Manager. Saya di sini melakukan percobaan dulu ya, karena tadi ada error. Jadi untuk mengetahui errornya di mana, saya bikin dulu percobaan di bagian manager task. Soalnya tadi di bagian user request task ada error. Kalau udah ketahuan errornya di mana, nanti kita bikin ulang proses dari yang user request task. Kita override aja. Nah, tadi saya sudah bikin
percobaannya sampai 4 kali, karena saya cut juga, ada sebagian di cut. Nah di sini manajer tuh kan proses kedua, task di sana kita diganti aja jadi 2, kita override aja. Oke, nah untuk yang tadi yang user tags juga sama ya prosesnya, kayak yang manager approval tax ini. Karena tadi saya melakukan percobaan juga ada cut di videonya, di recordingnya maksudnya, maaf. Nah di sini sampai ketemu bacaan type pass or drag and drop content into this blank, baru klik kanan, nanti pilih select form. Nah kita navigasikan nih ke yang manager approval tax di bagian data control. Nah kita pilih return, terus tax yang kita drag ke bagian tengah-tengah. Jadi sampai muncul ada bacaan type pass or drag and drop content onto this blank page or drag and drop a component from the palette. Nah kita klik diklik kanan aja di situ, nanti kita select form, baru kita pilih ke data control yang sebelah kiri, kita sesuaikan dengan manager approval tax, langsung taxnya kita drag aja ke tengah-tengah. Nah di sini udah sesuai nih. Klik OK. Oke, nah jika berhasil, maka akan muncul jendela seperti ini. Oke, kita bikin project baru lagi ya. Untuk yang notification. Nah, kita pilih, belum di save. Jadi setelah selesai prosesnya kita pilih save all. Jangan sampai lupa setelah mengkonfigurasi sesuatu proses, kita pilih save all. Biar nggak berat saya close aja. Nah kita bikin project baru di Airplane Agent UI, pilih new, masuk ke kategori web tier, JSF, dan add tax flow based on human tax. Muncul SOA resource browser, kita pilih notification tax. Untuk navigasi path-nya tadi saya udah dijelaskan ya sebelum yang penjelasan user request tax. Oke, kita klik OK aja di sini. Override, karena tadi saya bikin percobaan, jadi saya override aja filenya. Oke, di sini akan muncul tax details for. Untuk notification sendiri seharusnya tax details 3. Jadi saya hapus aja 4 nih, ganti jadi 3. Kita override aja. Tunggu proses finishing create JSF page-nya. Nah, di sini saya cut recordingnya. Nah, di sini select form. Nah, ya, tadi klik kanan di bagian tengah itu select form. Kita navigasikan ke Airplane data control, Airplane Agent UI notification. Nah, terus kita pilih tax, kita drag ke tengah yang ada kata-kata.
langsung akan muncul human task complete task with payload. Nah, di sini karena nggak bisa diketik, sudah sesuai notification, kita oke aja. Karena ini juga nggak bisa diketik, kita oke aja. Nah, task sudah oke. Nah, untuk yang bentar. Untuk yang tadi yang user request task juga sama prosesnya. Cuman maaf, tadi saya melakukan percobaan, jadi saya nge-cutting beberapa recording. Tadi udah ya prosesnya. Oke, jangan di select from berarti. Oke, tunggu sampai keluar jendela kayak yang manager approval tax tadi. Nah, ketika keluar jendela seperti ini berarti prosesnya sudah berhasil. Oke, saya ingatkan sekali lagi untuk user request task. Ulangi prosesnya sama seperti yang manager dan notification task. Hanya task detailsnya jadi task detail 1.jspx. Kita save all. Karena sudah berhasil prosesnya, jangan lupa klik save all. Oke, kita deploy selanjutnya di Airplane Agent BPM. Deploy Airplane Agent BPM. Ingat, jangan yang Airplane Agent UI. Oke, kita next saja. Oke, di sini oke, kita next aja di sini. Oke, nah di sini ada Airplane Agent UI di .gpr. Nah, kita checklist. Kotaknya kita checklist. Kita next. Nah, application servers kita pakai dev underscore soa underscore osb. Kita next saja. Oke. Di sini kita perhatikan statusnya ya. Kalau status running berarti kita next aja, langsung finish. Oke, prosesnya sudah selesai. Tinggal nunggu apakah deploymentnya berhasil finish kah atau tidak. Bismillah, semoga finish. Berhasil, tidak ada error. Proses deployment cukup memakan waktu juga.
Oke, deployment finish. Nah, alhamdulillah nggak ada error. Untuk selanjutnya kita tes, kita uji BPMN yang telah kita buat dengan mengklik BPM Workspace di Mozilla Firefox. Kita buka dulu Mozilla-nya, kita masuk ke BPM Workspace, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita pakai username Justin dengan passwordnya welcome one. Kita login. Jadi pengguna dengan username Justin berperan sebagai user request yang tadi kita pertama buat, yang mengajukan permintaan persetujuan ke manajer gitu. Oke, di sebelah kiri ada airplane agent process, kita klik 2 kali. Nah, akan muncul jendela baru Mozilla User Form. Kita isi dengan sesuai identitas aja. Maskapai apa aja, Lion Batik. Pilih Lion aja deh. Oke, untuk harga kita 500 aja. Oke, nah di sebelah kanan ada tombol submit, kita submit di sebelah kanan atas. Ini kita pakai yang user request ya, yang usernya Justin. Nah, setelah disubmit ini akan masuk ke manager. Tadi itu user manager itu yang pertama kita buat itu G Cooper kalau nggak salah ya. Oke, setelah submit kita langsung aja logout dari yang user text ini yang Justin. Kita logout, kita login kembali dengan user manager yang tadi username-nya G Cooper. Kita masukkan G Cooper. Passwordnya masih sama, welcome one. Nah, di sini user G Cooper kan berperan sebagai manajer. Tujuannya untuk menerima permintaan data dari user request dan melakukan tugas seperti persetujuan. Oke, nah di sini tampil jendela baru. Nah, di sini akan di tampilan dashboard ini akan muncul request dari user request sebelumnya. Nah, di sini kita ada manager form. Kita klik 2 kali pada manager form. Di sini langkah ini tuh bisa memberikan kesempatan bagi manajer untuk melihat detail permintaan yang diajukan oleh user request dan melakukan tindakan yang diperlukan gitu. Seperti tindakannya kayak yang tadi accept and reject gitu. Accept or reject, persetujuan atau penolakan. Oke, nah di bawah ini hasilnya kita klik yang tanda panah itu, kita expand ke bawah. Nah, bagian contents data kita udah masuk ya ke manager gitu. Tadi kan dari request udah disubmit, nanti muncul di sini di manager
form. Data kita udah masuk. Lalu di sebelah kanan atasnya itu ada tindakan di mana ada approve dan reject dan juga claim. Kita sekarang di sini coba dulu di approve. Kita pakai approve aja. Kita klik approve-nya ya. Nah, kita minimize dulu, kita cek hasilnya di file browser. Kita periksa dulu nih data yang disimpan oleh file writer tadi yang kita bikin. Buka file browser. Oke, kita navigasikan nih. Kita pilih JDeveloper, kemudian My Work, kemudian agent kedrap. Yang airplane agent BPM. Nah, kan ada dua tuh folder agent airplane BPM. Kita klik lagi yang airplane agent BPM. Nah, di situ ada files. Kita klik 2 kali pada files, folder files. Kita pilih data user1.xml, data user1.xml. Sesuai nggak ya? Oke. Nah, di sini data sudah masuk. Status approval.